Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mita Deliani Manao, mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Cendana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu organ penyusun sistem pernapasan atau sistem respirasi. Ada beberapa organ yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu rongga hidung, yang merupakan jalan masuknya udara atau oksigen masuk. Nah, setelah rongga hidung nanti akan masuk ke faring, dari faring kemudian laring. Setelah laring ada trakea, kemudian ada di bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari paru-paru. Setelah itu oksigen atau udara akan masuk ke paru-paru. Nah, kita akan bahas satu persatu organ sistem respirasi. Yang pertama, rongga hidung. Mungkin semua sudah pada tahu apa itu rongga hidung ya. Jadi rongga hidung itu berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi sebagai tempat menjaga kelembapan, suhu dan tekanan udara. Karena di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Dan selain itu terdapat ujung-ujung saraf pembau. Jadi kita bisa mencium aroma-aroma yang bermacam-macam. Kemudian setelah itu rongga hidung nanti ke bawah ada faring atau tenggorokan. Faring ini merupakan saluran bagi udara yang masuk dan juga keluar di hidung menuju atau dari tenggorokan. Faring juga berfungsi sebagai jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati faring dan trakea. Kemudian ada laring. Laring itu juga dikenal sebagai kotak suara yang menghubungkan antara faring dan trakea. Jadi di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Misalkan ketika kita makan sambil berbicara, maka otomatis kita akan tersedak atau akan ada makanan yang keluar. Nah, itu terjadi karena ketidakseimbangan pada epiglotis. Jadi kalau kita makan dulu. Ketika kita berbicara pada saat tidak makan, sehingga epiglotis itu ia dapat menutup katupnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi ketika kita makan, dia akan menutup saluran udara. Kemudian ketika kita berbicara, dia akan menutup saluran makanan. Berikut ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di daerah leher di depan kerongkongan yang tersusun atas cincin tulang rawan. Bentuknya seperti pipa. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus kanan lebih pendek dibandingkan bronkus sebelah kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang berikut ada paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh dua buah selaput yang disebut selaput pleura, yang letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Paru-paru berbentuk mirip seperti spons, yang terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri hanya memiliki dua segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada mekanisme pernapasan. Jadi mekanisme pernapasan terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama ada fase inspirasi. In yang berarti masuk atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Karena adanya tekanan di dalam paru-paru lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang kedua ada fase ekspirasi.
X yang berarti keluar atau keluarnya udara dari dalam paru-paru. Karena adanya tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Proses pernapasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk dari dan ke dalam paru-paru yang disebut bernapas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernapasan. Sebelumnya pasti ada yang pernah bertanya ya, bagaimana cara udara dapat masuk dan keluar paru-paru. Hal tersebut dikarenakan karena adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Mungkin kita sudah tahu apa itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Jadi pernapasan dada itu kuncinya tulang rusuk yang bergerak. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Jadi diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi kata kunci pernapasan perut itu gerakan otot diafragma. Jadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut itu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Jadi proses pernapasan dada pada fase inspirasi atau pada fase masuknya udara, kata kuncinya yaitu tulang rusuk. Jadi tulang rusuknya itu akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk dan volume rongga dada membesar ketika udara masuk. Kemudian ketika dia mengeluarkan udara, otomatis tulang rusuknya akan turun atau berelaksasi dan rongga dada akan mengecil. Yang berikut pada pernapasan perut. Ketika udara masuk atau fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar. Volume rongga dada membesar. Selanjutnya fase ekspirasi atau fase keluarnya udara. Jadi otot diafragmanya berelaksasi atau kembali lagi ke seperti semula. Jadi otot perut berkontraksi, diafragmanya melengkung kembali, dan rongga dada volumenya akan mengecil. Selanjutnya ada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida dibedakan menjadi dua, ada pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan pada pernapasan internal, pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh. Pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi di alveolus pada paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Difusi adalah perpindahan akibat perbedaan konsentrasi dengan konsentrasi oksigen yang tinggi di alveolus dan konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi di pembuluh darah. Di alveolus, oksigen berpindah menuju pembuluh darah kapiler. Oksigen diikat di darah oleh hemoglobin, yaitu zat pigmen warna merah yang terdapat pada eritrosit atau sel darah merah. Pada proses sebaliknya, karbon dioksida bergerak menuju alveolus dari pembuluh darah kapiler. Sama seperti pertukaran oksigen, pertukaran karbon dioksida juga berlangsung secara difusi. Darah di pembuluh darah kapiler paru-paru ini adalah darah yang dialirkan dalam peredaran darah kecil yang memompa darah kotor atau kaya karbon dioksida dan sedikit oksigen dari jantung ke arah paru-paru, di mana pertukaran gas merubah darah ini menjadi darah bersih atau kaya oksigen dan sedikit karbon dioksida. Darah bersih dari hasil pertukaran difusi ini kemudian dibawa balik ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh dalam peredaran darah besar. Akibatnya terjadi perpindahan oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan perpindahan karbon dioksida ke udara untuk dibuang saat menghembuskan nafas. Selanjutnya ada volume udara pernapasan.
Jadi di sini ada beberapa macam volume-volume udara pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang dinamakan volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total di dalam paru-paru kita. Jadi bisa dibaca ya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu yang pertama ada umur. Jadi balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Berarti umur juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang berikut ada jenis kelamin. Jadi laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada suhu tubuh. Jadi semakin tinggi suhu tubuh atau ketika kita demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang berikut ada posisi tubuh dan yang terakhir ada kegiatan tubuh. Contohnya ketika kita berolahraga, maka proses pernapasan kita akan lebih meningkat atau lebih cepat dibandingkan ketika kita dalam posisi diam. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gangguan pada sistem respirasi. Mungkin kita sudah tahu gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Yang pertama itu ada peradangan yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Yang kedua ada difteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang berikut ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini juga menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. Yang berikut ada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Selanjutnya ada afiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang berikut ada efisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang berikut ada asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang berikut ada hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang terakhir ada TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang berikut ada pengaruh asap rokok pada kesehatan pernapasan. Jadi merokok ini dapat membahayakan kesehatan karena adanya zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Kandungan zat berbahaya dalam rokok yaitu yang pertama ada karbon monoksida, amonia, tar, nikotin, gas oksida, dan benzena. Pada asap rokok juga dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit yaitu penyakit paru-paru, penyakit jantung, mengaruhi kesehatan organ reproduksi, dan memengaruhi kesehatan